Akhir pekan ini, mata para pecinta Premier League akan tertuju pada Portman Road. Bukan karena duel klasik atau derby besar, tapi karena sebuah pertarungan yang bisa mengubah peta perebutan gelar dan juga menentukan nasib sebuah klub yang berjuang untuk bertahan hidup. Arsenal datang ke markas Ipswich Town pada Minggu malam, 20 April 2025, dengan satu misi utama, menang. Bukan sekadar demi 3 poin, tetapi untuk menjaga gengsi, harga diri, dan harapan yang masih tersisa. Di sisi lain, mereka juga membawa tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan Liverpool merayakan gelar juara lebih awal. Liverpool akan bertemu Leicester City di hari yang sama. Jika The Reds menang dan Arsenal tergelincir di Portman Road, maka pesta juara bisa dimulai malam itu juga. Tapi Mikel Arteta punya rencana lain. Kami tidak ingin memberikan mereka kesempatan merayakan gelar terlalu cepat, tegasnya dalam konferensi pers. Kalimat itu bukan sekadar retorika, itu adalah pernyataan perang. Arsenal datang dengan semangat baru. Mereka baru saja menghancurkan Real Madrid di Liga Champions dengan agregat mencolok 5-1. Sebuah kemenangan yang tak hanya memberi tiket semifinal, tapi juga menghidupkan kembali rasa percaya diri skuad Arteta. Meski saat ini tertinggal 13 poin dari Liverpool, Arteta menolak menyerah. Bagi sang pelatih, setiap pertandingan adalah panggung untuk membuktikan karakter. Dan Portman Road akan menjadi ujian berikutnya. Namun Arsenal tak akan sendirian berjuang. Ipswich pun datang dengan tekad yang tak kalah besar. Tim promosi yang sempat memberi kejutan musim ini kini berada di ambang jurang degradasi. Kekalahan dari Arsenal bisa membuat mereka terseret kembali ke Championship, dan itu adalah mimpi buruk yang coba mereka hindari. Arteta tidak meremehkan lawan. Ia memuji kerja keras Ipswich dan gaya bermain disiplin yang diterapkan pelatih muda Kieran McKenna. Mereka sangat terorganisir, bermain rapih, dan punya motivasi besar, terutama di kandang mereka sendiri. Ini akan jadi laga yang sulit, ujar Arteta. Portman Road akan menjadi panggung drama. Di satu sisi, Arsenal ingin membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan. Di sisi lain, Ipswich berjuang demi bertahan hidup di kasta tertinggi. Dan di kejauhan, Liverpool menunggu hasil, mungkin sambil membuka botol sampanye. Apakah Arsenal bisa menunda pesta juara Liverpool dan menjaga marwah mereka sendiri? Atau justru Ipswich yang akan menulis kisah heroik untuk bertahan? Jawabannya akan terungkap di Portman Road. Dan satu hal pasti, laga ini jauh lebih besar daripada yang terlihat di atas kertas. Musim panas ini bukan sekedar momen transisi bagi Liverpool, ini adalah awal dari perombakan besar yang bisa mengubah wajah tim secara total. Klub Merseyside itu diperkirakan akan sibuk di bursa transfer, tak hanya mendatangkan wajah baru, tapi juga melepas beberapa pemain yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari masa depan. Salah satu nama besar yang kini berada di ujung pintu keluar adalah Darwin Núñez, striker asal Uruguay itu, yang datang dengan label pemain termahal dalam sejarah klub, ditebus dari Benfica seharga 85 juta pound, diprediksi akan meninggalkan Anfield pada musim panas ini. Fabrizio Romano, jurnalis transfer paling terpercaya di jagat sepak bola, mengonfirmasi bahwa kepergian Núñez kini hanya tinggal menunggu waktu. Saya sudah memberi bocoran sejak Februari lalu bahwa Darwin kemungkinan besar akan meninggalkan Liverpool di jendela transfer musim panas. Dan hari ini, saya bisa mengonfirmasi lagi, inilah arah ceritanya, ujar Romano dalam kanal YouTube-nya. Bagi Liverpool, kepergian Núñez adalah keputusan besar, tapi bukan tanpa alasan. Meski mencetak sejumlah gol penting dan selalu bermain dengan energi tinggi, Núñez belum pernah benar-benar memenuhi ekspektasi tinggi yang menyertainya. Konsistensinya kerap dipertanyakan. Dalam pertandingan besar, ia kadang jadi pahlawan, namun di banyak kesempatan lain, ia menghilang. Kini, Liverpool mulai menatap nama-nama baru. Target seperti Alexander Isak dan Milos Kerkez mulai dikaitkan.
menandakan ambisi klub untuk membentuk lini depan yang lebih tajam dan efisien. Di saat yang sama, kabar ini menjadi sinyal bahwa masa Nunes di Anfield mendekati akhir, namun, meski tak bisa disebut legenda, Nunes tetap meninggalkan kesan tersendiri. Gaya bermainnya yang liar, tak terduga, dan penuh semangat membuatnya dicintai sebagian fans. Ia bukan pemain yang sempurna, tapi ia adalah sosok yang tak mudah dilupakan. Jika Liverpool berhasil menjual Nunes dengan harga tinggi, mungkin kegagalan ini bisa ditebus secara finansial. Tapi dalam sejarah klub, Darwin Nunes akan tercatat sebagai teka-teki yang tak pernah benar-benar terjawab, datang dengan harapan besar, pergi dengan cerita yang setengah jadi, dan kini, seperti kata Romano, kecuali ada keajaiban besar, Darwin siap melanjutkan petualangan ke tempat baru. Anfield akan jadi bagian dari masa lalunya yang penuh warna, meski tak selalu indah. Angin juara semakin kencang bertiup di Merseyside. Liverpool kini tinggal selangkah lagi dari pencapaian yang mereka idam-idamkan sepanjang musim, mengangkat trofi Premier League untuk ke-20 kalinya dalam sejarah klub. Dengan hanya 6 laga tersisa dan performa yang nyaris sempurna, The Reds tak lagi bicara soal jika, tapi kapan. Setelah kemenangan dramatis 2-1 atas West Ham di Anfield, Liverpool kini unggul 13 poin dari Arsenal di posisi kedua. Dan malam ini, Minggu, 20 April 2025, bisa jadi malam paling bersejarah di bawah langit merah Anfield, meski pertandingan berlangsung jauh dari sana. Skenarionya sederhana. Jika Arsenal kalah dari Ipswich Town dan Liverpool mampu menumbangkan Leicester City, maka perburuan gelar akan resmi berakhir. Selisih poin akan melebar menjadi 16, sebuah angka yang tak mungkin lagi dikejar oleh The Gunners dalam sisa musim. Maka, pesta bisa dimulai, namun jangan salah. Di balik peluang besar ini, Arne Slot tetap bersikap tenang. Sang pelatih asal Belanda menolak terbuai euforia. Ia paham, di Premier League, segalanya bisa terjadi, saya tidak peduli di mana kami menjuarainya, ujar Slot usai kemenangan atas West Ham. Yang penting kami menang. Bukan soal lokasi perayaan, tapi soal kerja keras yang membawa kami sampai di sini. Slot tahu bahwa laga melawan Leicester bukan sekadar angka di klasemen. Itu adalah ujian mental terakhir sebelum mahkota benar-benar disematkan. Ia ingin timnya tetap fokus, menjaga ritme, dan menghormati setiap lawan yang tersisa. Liverpool musim ini adalah mesin yang berjalan nyaris tanpa cacat. Konsistensi mereka membuat Arsenal dan tim-tim lain kehabisan nafas dalam perlombaan panjang ini. Kini, dengan satu tangan yang sudah menyentuh trofi, mereka hanya butuh satu dorongan lagi untuk merengkuhnya sepenuhnya. Dan di sudut lain Inggris, para kopites bersiap. Tak peduli apakah pesta akan digelar di stadion lawan, pub, atau rumah masing-masing, satu hal pasti, sejarah sedang ditulis, dan mereka akan menjadi bagian dari babak megahnya. Malam ini bisa jadi malam Liverpool. Malam di mana penantian berubah jadi kepastian. Malam di mana kerja keras satu musim penuh mendapatkan hadiah tertingginya. Apakah Arsenal akan tergelincir di Portman Road? Apakah The Reds akan menyempurnakan takdir di King Power Stadium? Jawabannya segera datang. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, dunia bisa saja menyaksikan awal dari perayaan yang sudah lama dirindukan. Di atas lapangan, Ibrahima Konate adalah sosok yang tak tergantikan. Ia telah menjelma menjadi mitra sempurna bagi Virgil van Dijk di jantung pertahanan Liverpool, kokoh, cepat, dan cerdas membaca permainan. Namun di balik ketegasan dan ketenangannya sebagai bek, kini tersimpan dilema yang bisa mengguncang masa depan lini belakang The Reds. Musim 2024-25 menjadi titik kulminasi perjalanan Konate di Liverpool. Butuh waktu 3 tahun sejak ia datang dari RB Leipzig, namun akhirnya ia membuktikan dirinya layak menjadi pilihan utama. Menggeser Jarell Quansah dan mengunci tempat yang bahkan membuat Joe Gomez harus puas duduk di bangku cadangan saat fit.
Tapi semakin terang sinarnya di Anfield, semakin besar pula bayangan yang menghantui. Paris Saint-Germain, PSG bukan sekadar klub besar. Bagi Konate, mereka adalah cinta masa kecil, klub yang ia dukung sejak remaja. Dan sekarang, tawaran untuk pulang ke Parc des Princes semakin nyata. Liverpool mungkin bisa menahan banyak godaan di bursa transfer, tapi menahan nostalgia dan mimpi masa kecil? Itu cerita yang berbeda. Situasi ini kian rumit karena Konate hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya. Jika negosiasi gagal, ia bisa meninggalkan Liverpool secara gratis musim panas depan dan mungkin dengan bonus selangit di klub barunya. PSG, yang sempat menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions bulan lalu, kini disebut siap all-in untuk mendatangkan sang bek tengah. Lebih menekan lagi, Konate dikabarkan meminta kenaikan gaji besar dari $102.000 menjadi $255.000 per minggu. Angka yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, hanya kalah dari Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Sebuah keputusan besar harus diambil. Apakah Liverpool siap membayar harga itu untuk mempertahankan benteng mereka? Liverpool memang punya rekam jejak apik dalam urusan kontrak besar. Lihat saja bagaimana mereka menangani negosiasi panjang dengan Salah, mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tapi Salah tidak punya ikatan emosional dengan klub lain. Berbeda dengan Konate, yang tumbuh bersama mimpi bermain di Paris, dengan masa depan Alexander-Arnold yang kabarnya menuju Real Madrid, dan Salah serta Van Dijk baru saja mengamankan masa depan mereka di Anfield, Konate kini jadi teka-teki berikutnya yang harus dipecahkan oleh manajemen klub. Apakah The Reds akan berani mempertaruhkan prinsip finansial mereka demi mempertahankan kekuatan lini belakang? Atau mereka harus merelakan satu lagi bintang pergi dengan kepala tegak, karena ia memilih menjawab panggilan pulang dari klub masa kecilnya, waktu terus berjalan.